Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi VLAN. Apa itu VLAN? VLAN merupakan akronim atau singkatan dari Virtual Local Area Network. Pada semester sebelumnya, kita sudah ketahui bersama bahwa Local Area Network merupakan salah satu jaringan komputer yang cakupan wilayah jaringannya sangat kecil dan terbatas. Contoh jaringan LAN biasanya terdapat di tempat yang memiliki satu ruangan saja atau berbeda ruangan, tetapi masih dalam cakupan radius jaringan seperti halnya kantor, laboratorium komputer, rumah, ataupun di warnet. Umumnya, sebuah jaringan LAN difungsikan untuk saling mengkoneksikan atau menghubungkan beberapa komputer yang berbeda di dalam wilayah kecil atau berdekatan. Seperti jaringan komputer yang ada pada laboratorium komputer sekolah yang harus saling terhubung untuk membuat proses pertukaran data bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Nah, kemudian apa sih fungsinya VLAN? VLAN di sini merupakan sebuah jaringan lokal yang setiap komputer, server, dan perangkat jaringan lainnya terhubung secara logis tanpa memperhatikan lokasi fisik mereka. Tidak seperti LAN yang mengharuskan setiap perangkatnya saling berdekatan. Tujuan dari VLAN adalah meningkatkan keamanan jaringan, memudahkan manajemen lalu lintas jaringan, dan yang ketiga adalah menyederhanakan jaringan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut. Dalam sebuah gedung perkantoran yang memiliki 3 lantai, di mana pada setiap lantainya terdapat komputer yang terdiri dari macam-macam divisi atau bagian. Anggap saja pada kantor ini terdapat 3 divisi, yaitu divisi pemasaran yang ditandai dengan komputer warna hijau, divisi teknis dengan komputer warna biru, dan HRD dengan komputer warna ungu. Seperti yang kamu lihat, semua komputer dari divisi yang berbeda terhubung dalam sebuah switch yang sama. Jadi, mereka dalam sebuah segmen jaringan yang sama, sehingga semua lalu lintas jaringan dicampur dengan divisi yang lainnya. Setiap divisi ini dapat melihat lalu lintas jaringan masing-masing. Akibatnya, trafik jaringan yang masih tercampur ini dapat menyebabkan penumpukan data pada jaringan. Misalkan saja kamu sebagai seorang administrator jaringan, kamu ingin memisahkan lalu lintas jaringan dari masing-masing divisi. Dengan tujuannya, untuk divisi pemasaran dipisahkan dengan divisi teknis. Kemudian divisi teknis dipisahkan dengan divisi pemasaran dan divisi HRD. Kemudian divisi HRD akan dipisahkan dari keduanya. Solusi ini bisa dibilang cukup bisa membantu memisahkan jaringan setiap segmennya. Tetapi pada kondisi ini, kamu memerlukan 3 interface router dan membutuhkan 3 buah switch dan kabel tambahan untuk mengelompokkan setiap divisinya. Dan kondisi ini tentu akan memakan biaya tambahan dan terlalu merepotkan. Disinilah peranan penggunaan VLAN. VLAN membuat seolah-olah jaringan terpisah pada sebuah switch. Secara fisik, mereka tersambung dalam switch yang sama, tetapi secara logis dia terpisah dalam 3 segmen masing-masing. Yang kamu perlukan dalam hal ini adalah membuat 3 VLAN untuk masing-masing divisi, yaitu VLAN untuk divisi pemasaran, VLAN untuk divisi teknis, dan VLAN untuk divisi HRD. Sehingga lalu lintas jaringan setiap divisi terisolasi dan setiap divisi tidak dapat melihat aktivitas jaringan pada divisi lainnya karena setiap divisi hanya akan tersambung dengan divisi yang sama.
Jadi, pada contoh kasus ini, VLAN yang dibuat pada switch dilakukan dengan menentukan port mana saja yang akan diterapkan untuk VLAN. Misalnya, port dengan tanda warna hijau akan digunakan sebagai port VLAN untuk divisi pemasaran, sehingga semua komputer yang masuk dalam divisi pemasaran tersambung pada port tersebut. Begitu pula, pada port tanda warna biru digunakan sebagai port untuk VLAN divisi teknis, sehingga semua komputer yang masuk ke dalam divisi teknis tersambung ke port tersebut. Dan yang terakhir, pada port warna ungu digunakan sebagai port VLAN untuk divisi HRD, sehingga komputer yang masuk ke dalam divisi HRD akan tersambung ke port tersebut. Ada beberapa alasan dan tujuan saat seorang administrator memilih untuk menerapkan VLAN, tetapi alasan yang umum adalah untuk memudahkan lalu lintas jaringan, karena ketika jaringan lokal bertambah besar dan banyak perangkat jaringan yang bertambah, frekuensi lalu lintas jaringan meningkat, dan jaringan akan dipenuhi dengan data-data yang masuk dan keluar. Tetapi, dengan adanya VLAN ini, lalu lintas jaringan akan terpecah menjadi lebih kecil dan akan meringankan lalu lintas jaringan serta menambah performa jaringan lebih baik. Pada video selanjutnya, kita akan bahas tipe-tipe VLAN. Sekian video ini, semoga bermanfaat dan semoga kamu mendapatkan gambaran sekilas tentang fungsi VLAN dan cara kerja VLAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.